Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Utami dari SD Negeri 4 Gunung Ulet, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga. Saat ini, saya tercatat sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru di Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo. Hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran di ruang kelas sebagai syarat UKIN. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah jika baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu, disiapkan. Siap, Rob, Abel.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bersatu pikiran bersama, makhluk hidup yang ada di bumi membutuhkan lingkungan tertentu agar kebutuhan hidupnya dapat terpenuhi. Lingkungan terdiri atas bagian yang hidup biotik dan bagi tak hidup apotik. Bagian yang hidup terdiri dari tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagaimana yang tak hidup seperti air, udara, tanah, cahaya matahari. Dua, cahaya matahari menjadi salah satu bagian terpenting dalam kelangsungan makhluk hidup, sedangkan air dan tanah merupakan bagian penting untuk sebuah lingkungan. Cahaya matahari mematikan udara, air, dan tanah, maka mencapai bumi yang kedua kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari membuat makanan, air, dan dalam tanah pada tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Juga bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berkaitan dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan beda-beda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem disebut oleh individu, populasi, dan komunitas. Paragraf ini menjelaskan tentang apa yang individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya sektor kambing, ekor burung, dan sebuah pohon cemara. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Riko. Sudah dulu kasih jempol karena tadi sudah berani mewakili kelompoknya. Setelah kita belajar pikiran utama, Bu Guru ada teks bacaan lagi. Siapa yang berani membacakan teks bacaan yang ada di layar? Riko, boleh? Yang keras ya. Jenis makanan hewan dilakukan menjadi dua, yaitu makanan yang berupa tumbuhan dan makanan yang berupa hewan lain. Hewan yang makan tumbuhan memiliki bagian dan tumbuhan yang dapat makanan dan hewan yang banyak memakan daun tumbuhan. Ya, kita tadi sudah dibacakan sama Riko ya tentang jenis makanan hewan. Ada hewan yang memakan tumbuhan, ada hewan yang memakan hewan ya. Nah, di sini bisakah kalian membuat sebuah pertanyaan? Kalau untuk membuat sebuah pertanyaan, kita itu harus mengingat adik Simba. Siapa yang masih ingat? A-nya apa? A-nya apa? Kemudian D-nya mana? K-nya kapan? Kemudian ini baru adik apa, di mana, kapan. Kemudian Simba. Siapa? M-nya M-nya mengapa? Dan banyak bagaimana. Pintar, masih ingat. Nah, coba dilihat di sini ada jenis makanan hewan. Siapa yang bisa membuat satu
tupai. Nomor 3, apa saja jenis makanan hewan. Nomor 4, mengapa belatung merugikan petani. Pesan dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah mewakili kelompoknya untuk membacakan hasilnya. Perhatikan ke depan semuanya. Nanti ketika Bu Guru bilang tepuk satu, kalian tepuk satu. Bu Guru bilang tepuk dua, kalian tepuk dua. Kalau misalnya kalian salah, maju ke depan,
Golongan makanan hewan atau tumbuhan hewan. Nama hewan katak. Nama atau jenis makanan serangga. Golongan makanan hewan atau tumbuhan hewan. Begitulah hasil diskusi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh duduk, beri tepuk tangan untuk Bu Guru kasih jempol karena sudah mewakili kelompoknya untuk membacakan hasil diskusi. Sekarang karena materi sudah selesai, Bu Guru akan membagikan evaluasi. Coba, apakah kalian itu sudah paham tentang materi yang tadi Bu Guru jelaskan ya? Nanti kalian kerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh contek-contekan. Jangan lupa dikasih nama. Dikerjakan dengan teliti ya. Kalau yang sudah selesai boleh diteliti lagi ya. Jangan tergesa-gesa. Kerjakan dengan teliti. Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai semua, bisa dikumpulkan satu kelompok dulu. Nanti bisa diserahkan ke Bu Guru. Dikumpulkan dulu satu kelompok ya. Tadi kan kalian sudah mengerjakan evaluasi. Nanti Bu Guru akan cocokkan ya hasilnya. Kalau kalian nilainya itu di atas 65, berarti kalian sudah tuntas. Tapi nanti kalau hasilnya kalian itu masih di bawah 65, kalian itu belum tuntas, jadi harus remedi. Ya, jadi nanti kalian yang di bawah 65 remedi, dan yang di atas 65 nanti akan mengerjakan pengajian. Kalau sudah dulu cocokkan ini ya. Coba perhatikan, tadi kan kita sudah belajar bersama ya. Apa yang sudah kalian pelajari? Informasi penting dan membuat pertanyaan. Ya, tadi sudah mempelajari 4 ya. Yang pertama ada pikiran utama, ada informasi penting, kemudian ada membuat pertanyaan, dan yang terakhir itu ada tentang makanan hewan. Bu Guru mau tanya, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Apakah kamu puas dengan proses pembelajaran hari ini? Ya. Apakah kamu menemui kesulitan ketika belajar hari ini? Alhamdulillah jika tidak mengalami kesulitan ya. Nanti kalau kalian mengalami kesulitan, boleh tanyakan langsung ke Bu Guru. Untuk materi besok, kalian akan mempelajari tentang tema 5, ekosistem. Subtema yang ketiga yaitu keseimbangan ekosistem, dan pembelajaran yang kedua. Sayang sekali hari ini pembelajaran sudah berakhir, tapi sebelum